Berbicara berbakti kepada kedua orang tua, sudah sepatutnya kita sebagai anak untuk taat dan patuh kepadanya. Jangan membuat sakit hatinya, bahagiakanlah ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya teman-teman, kamu tidak akan pernah bahagia. Kalaupun kamu bahagia, itu bohong. Karena kebahagiaan itu kamu dapatkan ketika kamu memberikan sesuatu yang membuat orang tuamu bahagia. Apapun itu, berbentuk sikap, berbicara, atau memberikan makan dan baju. Maka kali ini kita perlu belajar bersama-sama untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ada 3 hal yang mesti kita ketahui. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua itu jalan untuk membuka pintu surga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara berlemah lembutlah kepada kedua orang tua, berbicaralah dengan baik, jenguklah ia, lihatlah ia selagi ia masih ada. Karena kalau ia sudah tidak ada, maka seperti jasad ini tidak ada ruhnya. Dan teman-teman mesti belajar bahwasannya surga itu tidak jauh dan tidak di mana-mana. Ia ada di rumah, menanti dan menunggu kita. Cuman bagaimana kita mengambil kesempatan itu dengan segera dan secepat mungkin. Ingat teman-teman, ibu kita masih ada, ayah kita masih ada. Jenguklah, lihatlah bagaimana keadaannya. Apakah ia sehat? Ataukah ia sekarang sedang berbaring dan terluka merindukan kita? Peluk ia, cium pipi kanan kirinya, cium keningnya. Dengan begitu, rasa bahagianya teramat indah ketika anak itu memeluk dan menciumnya. Terasa bahagia hatinya. Orang tua itu tidak mengharapkan kita datang, tapi kitalah yang punya hati, yang punya jiwa untuk datang kepadanya. Karena kita yang butuhkan orang tua. Hidup kita ini tidak ada apa-apanya kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita. Maka ambillah ridho itu dengan cara apa? Ketika capek orang tua kita, pegang kakinya, pijit kakinya, urut kakinya. Sehingga apa? Sehingga letih dan penatnya itu tidak ada lagi pada dirinya. Cobalah dengan berbagai cara buat hati umi kita senang, buat hati ibu kita senang. Sampai kapan? Sampai kapan kita harus berdiam diri? Sampai kapan? Sampai kapan kita harus berada di sini jauh daripada kedua orang tua? Sampai kapan? Sampai kapan? Atau sampai rasa penyesalan itu telah hadir dalam hidup kita, baru kita menyadarinya. Jangan telat. Jangan nunggu waktu itu sudah hilang, baru penyesalan ada. Maka segera datangi kedua orang tua kita, kita lihat dirinya, kita jenguk dirinya. Karena kalau ia sudah tidak ada, perlu diingatkan kembali. Hidup ini tidak ada apa-apanya. Uang ini tidak ada apa-apanya. Mobil, rumah, semua itu sudah hampa. Karena orang tua kita inilah yang membuat diri kita itu bahagia. Maka bahagiakanlah orang tua kita di saat masih ada.
Dan poin yang kedua adalah rezeki kita akan melimpah seperti raja-raja. Karena apa? Karena orang tua kita berikan makan, kita berikan baju. Kita tidak pelit-pelit untuk memberikannya, membuat hatinya senang. Dengan begitu, rezeki ini tidak perlu cari jauh-jauh. Duduk di rumah, bekerja di rumah, maka rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Yakin? Mengapa harus yakin? Karena kuncinya adalah kedua orang tua. Orang tua bisa bahagia, orang tua bisa tersenyum, orang tua bisa menangis karena berbakti kita kepadanya. Disinilah getarnya arsy Allah kepada kita, jika diketuk, didobrak habis-habisan untuk kita dengan sepenuhnya. Allah tuh akan melihat kita. Tidak mungkin Allah tinggalkan kita. Allah bersama orang-orang, anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya. Allah akan melihat, Allah akan memberikan, Allah tanpa batas memberikan suatu rezeki ini kepada hambanya yang taat dan patuh kepada kedua orang tua. Semoga kelak ibu-ibu kita, ayah-ayah kita bisa bahagia melihat kita, melihat keberhasilan kita, membuat hatinya senang. Karena kita telah bisa mengambil hatinya, membuat ia senyum, membuat ia bahagia. Terkadang kita tidak pernah berpikir, teman-teman, kita tidak pernah merasa bahwasanya ego dan emosi kita lah yang tidak tentu. Perlu diingat kembali. Kamu, jangan kamu lah, kita anak itu kebanyakan egois dan emosinya yang terlalu tinggi. Sehingga apa? Sehingga pendapat-pendapat, kebijakan-kebijakan, solusi dari orang tua yang jelas-jelas terbaik dan membuat kita sukses ke depannya, itu tidak kita dengarkan, kita cuek dengannya. Kenapa? Karena itu tadi, egois, emosi kita terlalu tinggi sebagai anak. Wahai kita, wahai diri, sebagai anak, ingat, jangan kamu lukai dengan egois dan emosimu yang tinggi itu kepada kedua orang tua. Karena murka Allah itu terletak pada murka kedua orang tua. Hati-hati dalam bersikap kepada kedua orang tua. Jangan pernah untuk mencoba-coba melukai dan menyakitinya. Karena kita tidak akan pernah bahagia. Kalaupun bahagia, itu bohong. Bahagia itu hanya satu. Kita menerima untuk mengabdi, membuat hati kedua orang tua kita bahagia. Itu dia. Dan poin yang ketiga adalah sebab doa terkabulkan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui adalah sebelum Rasulullah meminta kepada Allah, Allah sudah memberikan apa yang ia pinta. Kenapa? Karena kuncinya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Semua doa terkabulkan sebelum ia minta. Itulah sebabnya mengapa doa bisa terkabulkan. Sebabnya adalah satu, memuliakan kedua orang tua. Insya Allah kita juga bisa sama seperti Rasulullah. Kalau kita sebagai anak, kalau tidak pernah menyenangkan, maka setidaknya jangan pernah menyusahinya. Karena sudah terlalu lama kedua orang tua kita susah membesarkan dan menghidupkan kita. Kita sadar
Kita pikir sudahlah kita tidak pernah menyenangkannya, malah kita menyusahinya. Di mana letak hati nurani kita? Di mana letak hati kecil kita? Buat surga kita nih. Kita tingkatkan keyakinan ini untuk berbakti kepadanya. Jangan sia-siakan. Selagi masih ada waktu, berarti masih ada kesempatan Anda, kita, kamu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.